Banyak orang menginginkan hidup yang efektif. Mereka ingin bekerja lebih produktif, memimpin dengan lebih baik, dan membangun hubungan yang lebih bermakna. Namun, Stephen R. Covey memulai buku ini dengan satu pertanyaan mendasar. Apakah efektivitas benar-benar dapat dibangun hanya dengan teknik dan strategi cepat? The Seven Habits of Highly Effective People tidak dimulai dari apa yang harus kita lakukan, melainkan dari siapa kita sebenarnya. Covey menegaskan bahwa hasil dalam hidup selalu berakar pada karakter, bukan sekedar perilaku. Pendahuluan ini memperkenalkan konsep perubahan dari dalam keluar, inside out. Artinya, perbaikan sejati tidak dimulai dari cara berbicara, cara bekerja, atau cara mengatur waktu, melainkan dari cara berpikir, nilai yang diyakini, dan prinsip yang dipegang. Covey mengkritik pendekatan pengembangan diri yang hanya berfokus pada citra, kepribadian, dan trik komunikasi. Menurutnya, pendekatan semacam itu mungkin menghasilkan kesan jangka pendek, tetapi jarang menghasilkan kepercayaan dan efektivitas jangka panjang. Buku ini dibangun di atas keyakinan bahwa ada prinsip-prinsip universal yang tidak berubah oleh waktu, budaya, atau situasi. Kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan rasa hormat bukanlah strategi, melainkan fondasi kehidupan yang efektif. Pendahuluan ini juga menegaskan bahwa efektivitas bukan tentang kesibukan, melainkan tentang arah. Seseorang dapat bekerja keras setiap hari, namun tetap merasa kosong jika hidupnya tidak selaras dengan nilai yang ia yakini. The Seven Habits mengajak pembaca untuk berhenti sejenak, melihat kembali paradigma hidupnya, dan bertanya dengan jujur, apakah cara saya menjalani hidup saat ini mencerminkan pribadi yang ingin saya bangun? Covey menekankan bahwa perubahan yang bertahan lama selalu menuntut kesabaran, disiplin, dan kemauan untuk bertanggung jawab atas pilihan sendiri. Pendahuluan ini bukan janji bahwa hidup akan menjadi mudah. Ia adalah undangan untuk membangun kehidupan yang konsisten, bermakna, dan berakar pada prinsip yang kuat. Dan dari kesadaran inilah, perjalanan 7 kebiasaan dimulai, bukan sebagai daftar teknik, melainkan sebagai proses membangun efektivitas pribadi dan sosial secara utuh dan berkelanjutan. Habit 1. Bersikap proaktif. Stephen R. Covey memulai kebiasaan pertama dengan satu gagasan yang mendasar namun menantang, bahwa manusia selalu memiliki pilihan atas responsnya terhadap keadaan. Bersikap proaktif bukan berarti selalu aktif atau sibuk. Ia berarti mengambil tanggung jawab penuh atas sikap, keputusan, dan tindakan kita sendiri, bukan menyalahkan situasi, orang lain, atau masa lalu. Covey menjelaskan bahwa di antara stimulus dan respons selalu ada ruang. Ruang inilah yang memberi manusia kebebasan untuk memilih bagaimana ia akan bereaksi, dan di dalam ruang itulah terletak pertumbuhan serta martabat manusia. Orang yang reaktif membiarkan emosi, lingkungan, dan tekanan eksternal menentukan tindakannya. Bahasa yang sering muncul adalah, "Saya terpaksa," "keadaan tidak memungkinkan," atau "orang lain yang membuat saya demikian." Sebaliknya, orang yang proaktif menggunakan bahasa tanggung jawab. Ia berkata, "Saya memilih. Saya dapat mengendalikan respon saya, dan saya bertanggung jawab atas hasil saya." Habit pertama ini juga memperkenalkan konsep circle of concern dan circle of influence. Banyak hal berada di luar kendali kita, namun selalu ada area di mana pengaruh kita nyata. Orang proaktif memusatkan energi pada area pengaruh tersebut, bukan pada keluhan yang melemahkan. Dengan berfokus pada apa yang dapat dikendalikan, sikap, usaha, komitmen, dan pilihan, lingkar pengaruh seseorang justru membesar. Sebaliknya, fokus pada hal-hal di luar kendali menyempitkan daya gerak dan menumbuhkan sikap pasrah. Covey menegaskan bahwa bersikap proaktif adalah fondasi bagi seluruh kebiasaan berikutnya. Tanpa tanggung jawab personal, tidak mungkin membangun visi hidup, mengelola prioritas, atau menjalin hubungan yang sehat. Habit pertama ini menutup dengan satu kesadaran penting, bahwa efektivitas selalu dimulai dari pengakuan sederhana, bahwa kita adalah penentu utama
atas arah hidup kita sendiri. Dan dari tanggung jawab inilah, perjalanan menuju efektivitas sejati perlahan dibangun. Habit 2. Mulai dengan tujuan akhir. Pada kebiasaan kedua ini, Stephen R. Covey mengajak kita berhenti sejenak dan menatap arah hidup secara sadar. Mulai dengan tujuan akhir berarti menjalani hidup dengan gambaran yang jelas tentang siapa kita ingin menjadi dan nilai apa yang ingin kita pegang, sebelum menentukan apa yang kita lakukan setiap hari. Covey menegaskan bahwa setiap manusia mengalami dua penciptaan. Penciptaan pertama terjadi di dalam pikiran, dalam bentuk visi, tujuan, dan prinsip. Penciptaan kedua terjadi di dunia nyata, melalui keputusan dan tindakan. Masalah muncul ketika hidup dijalani tanpa penciptaan pertama yang jelas. Seseorang bisa sangat sibuk, sangat berprestasi, namun bergerak ke arah yang sebenarnya tidak ia kehendaki. Habit kedua ini mendorong kita untuk mendefinisikan keberhasilan dengan ukuran kita sendiri, bukan semata-mata ukuran sosial atau tuntutan lingkungan. Covey memperkenalkan konsep personal leadership. Jika manajemen adalah soal melakukan sesuatu dengan benar, maka kepemimpinan personal adalah soal melakukan hal yang benar. Salah satu latihan kunci dalam kebiasaan ini adalah membayangkan akhir kehidupan, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjernihkan prioritas. Apa yang ingin dikenang? Nilai apa yang ingin ditinggalkan? Hubungan seperti apa yang ingin dibangun? Dari refleksi inilah, Covey mendorong pembaca menyusun personal mission statement, pernyataan misi pribadi yang menjadi kompas dalam pengambilan keputusan. Pernyataan misi ini bukan slogan. Ia adalah ekspresi nilai terdalam yang menuntun pilihan saat tekanan datang dan kebingungan muncul. Habit kedua ini menutup dengan satu pesan penting, bahwa hidup yang efektif tidak dijalani secara reaktif, melainkan diarahkan secara sadar. Ketika tujuan akhir jelas, keputusan sehari-hari menjadi lebih ringan dan kompromi yang tidak perlu lebih mudah dihindari. Dari visi inilah, kita kemudian diajak melangkah ke habit berikutnya, tentang bagaimana menerjemahkan nilai dan tujuan ke dalam prioritas dan tindakan nyata. Habit ketiga. Dahulukan yang utama. Pada kebiasaan ketiga ini, Stephen R. Covey membawa visi dan nilai ke ranah yang paling menantang, keputusan sehari-hari. Jika kebiasaan pertama berbicara tentang tanggung jawab dan kebiasaan kedua tentang arah, maka kebiasaan ketiga berbicara tentang pelaksanaan. Dahulukan yang utama berarti mengatur hidup berdasarkan prioritas, bukan berdasarkan urgensi sesaat. Banyak orang menghabiskan energi untuk hal-hal yang mendesak, namun tidak benar-benar penting. Covey memperkenalkan matriks manajemen waktu yang membagi aktivitas ke dalam 4 kuadran. Penting dan mendesak, penting namun tidak mendesak, tidak penting namun mendesak, dan tidak penting serta tidak mendesak. Kebiasaan ini menekankan pentingnya berfokus pada kuadran yang sering diabaikan, hal-hal yang penting namun tidak mendesak. Disinilah pembelajaran, perencanaan, pembangunan hubungan, dan pengembangan diri terjadi. Tanpa disiplin, hal-hal penting yang tidak mendesak selalu kalah oleh tekanan jangka pendek. Namun ketika seseorang secara sadar memberi ruang bagi prioritas ini, hidup menjadi lebih terkendali dan bermakna. Habit ketiga ini juga menekankan pentingnya keberanian berkata tidak. Tidak pada distraksi, tidak pada tuntutan yang tidak selaras dengan nilai dan tujuan hidup. Covey menegaskan bahwa mengelola waktu sejatinya adalah mengelola diri sendiri. Prioritas mencerminkan komitmen terdalam, bukan sekedar daftar tugas. Kebiasaan ini menutup fase private victory. 3 kebiasaan pertama membangun fondasi kemandirian, kemampuan mengarahkan hidup sendiri berdasarkan nilai dan prinsip yang jelas. Dan dari fondasi inilah, Covey membawa kita ke dimensi berikutnya, public victory, tentang efektivitas dalam hubungan dengan orang lain. Habit 4. Berpikir menang-menang. Dengan kebiasaan keempat ini, Stephen R. Covey
mengajak kita memasuki wilayah hubungan antar manusia. Setelah seseorang mampu mengelola diri, bertanggung jawab, memiliki arah hidup, dan disiplin pada prioritas, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita berelasi dengan orang lain secara dewasa dan berkeadilan? Berpikir menang-menang bukanlah sikap lunak atau keinginan menyenangkan semua pihak. Ia adalah kerangka berpikir yang mencari manfaat bersama tanpa mengorbankan prinsip. Covey menjelaskan bahwa banyak konflik lahir dari paradigma kelangkaan. Keyakinan bahwa jika satu pihak menang, pihak lain harus kalah. Paradigma ini mendorong persaingan destruktif, kecemasan, dan hubungan yang rapuh. Sebaliknya, paradigma menang-menang berangkat dari keyakinan bahwa solusi yang adil dan saling menguntungkan dapat ditemukan jika ada kematangan emosional dan kejelasan nilai. Habit ini menuntut keseimbangan antara keberanian dan empati. Keberanian untuk menyatakan kepentingan sendiri, dan empati untuk memahami kepentingan orang lain. Tanpa salah satu di antaranya, menang-menang tidak mungkin terwujud. Covey menegaskan bahwa menang-menang bukan sekadar teknik negosiasi. Ia adalah ekspresi karakter, kejujuran, integritas, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Dalam praktiknya, tidak semua situasi memungkinkan hasil menang-menang. Dalam kondisi demikian, Covey menyarankan pendekatan no deal. Lebih baik tidak melanjutkan kesepakatan daripada memaksakan kemenangan sepihak yang merusak kepercayaan jangka panjang. Habit keempat ini menutup dengan satu kesadaran penting, bahwa efektivitas sosial tidak dibangun dari dominasi, melainkan dari keadilan dan kepercayaan. Dan dari paradigma inilah, Covey mengajak kita ke habit berikutnya, tentang komunikasi yang menjadi jembatan utama bagi setiap hubungan yang sehat. Habit 5. Dahulukan memahami, baru dipahami. Pada kebiasaan kelima ini, Stephen R. Covey membahas inti dari hampir seluruh konflik manusia, kegagalan untuk benar-benar saling memahami. Sebagian besar orang, ketika berkomunikasi, tidak mendengarkan untuk memahami. Mereka mendengarkan untuk menanggapi, membantah, atau menegaskan sudut pandangnya sendiri. Covey menegaskan bahwa komunikasi yang efektif tidak dimulai dari berbicara, melainkan dari mendengarkan. Bukan mendengar kata-kata semata, melainkan memahami makna, emosi, dan konteks yang menyertainya. Habit ini memperkenalkan konsep 4 tingkat mendengarkan: mengabaikan, berpura-pura mendengar, mendengarkan selektif, dan mendengarkan empatik. Yang terakhir inilah yang menjadi fondasi hubungan yang sehat. Mendengar empatik berarti berusaha memahami dunia orang lain sebagaimana ia melihat dan merasakannya, tanpa langsung menghakimi, tanpa terburu-buru memberi nasihat, dan tanpa menjadikan pengalaman sendiri sebagai ukuran utama. Covey menegaskan bahwa ketika seseorang merasa dipahami, pertahanannya menurun, kepercayaan mulai tumbuh. Di titik inilah dialog yang bermakna menjadi mungkin. Barulah setelah pemahaman tercapai, seseorang memperoleh ruang moral untuk menyampaikan pandangannya sendiri dengan jelas dan tegas. Dipahami terlebih dahulu, memberi legitimasi untuk dipahami kemudian. Habit kelima ini juga mengajarkan bahwa mendengarkan empatik menuntut kerendahan hati. Ia menuntut kesediaan menunda ego, menahan dorongan untuk menang, dan memprioritaskan hubungan di atas pembenaran diri. Covey menutup kebiasaan ini dengan satu kesadaran penting, bahwa banyak masalah relasi bukan disebabkan oleh perbedaan pendapat, melainkan oleh perasaan tidak didengar dan tidak dihargai. Dan ketika memahami menjadi prioritas, komunikasi tidak lagi menjadi ajang pertarungan, melainkan jembatan menuju kepercayaan dan kerjasama yang dewasa. Dari sinilah, kita diajak melangkah ke kebiasaan berikutnya, tentang bagaimana perbedaan, jika dikelola dengan benar,
dapat melahirkan hasil yang lebih tinggi daripada usaha individual. Habit keenam, sinergi. Pada kebiasaan keenam ini, Stephen R. Covey mengajak kita melihat perbedaan bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai sumber kekuatan. Sinergi berarti hasil bersama yang lebih besar daripada sekedar penjumlahan kontribusi individu. Ia lahir ketika perbedaan sudut pandang, pengalaman, dan kemampuan dipadukan secara saling menghargai. Covey menegaskan bahwa banyak kelompok gagal bersinergi bukan karena kurangnya kecerdasan, melainkan karena ketakutan terhadap perbedaan. Perbedaan dianggap ancaman, bukan peluang pembelajaran. Habit ini berakar pada dua kebiasaan sebelumnya, berpikir menang-menang dan mendengarkan untuk memahami. Tanpa kedewasaan emosional dan komunikasi empatik, sinergi tidak mungkin terjadi. Sinergi menuntut keberanian untuk membuka diri pada kemungkinan baru, bukan mempertahankan solusi awal, melainkan bersedia mengeksplorasi opsi ketiga, solusi yang lebih baik daripada gagasan siapapun secara individual. Covey menekankan bahwa sinergi tidak identik dengan kompromi. Kompromi seringkali berarti setiap pihak kehilangan sebagian. Sinergi justru berupaya menciptakan nilai baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dalam konteks kerja tim dan kepemimpinan, sinergi menuntut kepercayaan. Kepercayaan memberi ruang untuk berbicara jujur, mengemukakan perbedaan, dan bereksperimen tanpa rasa takut disalahkan. Covey juga mengingatkan bahwa sinergi adalah proses, bukan kejadian instan. Ia menuntut kesabaran, keterbukaan, dan kesediaan mengelola konflik sebagai bagian pertumbuhan. Habit keenam ini menutup dengan satu kesadaran penting, bahwa potensi tertinggi manusia seringkali muncul dalam relasi yang sehat dan setara. Ketika perbedaan dirangkul, bukan ditekan, hasil kolektif dapat melampaui ekspektasi awal. Dan dari pencapaian bersama inilah, Covey membawa kita ke kebiasaan terakhir, tentang menjaga kapasitas diri agar efektivitas yang telah dibangun dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Habit 7. Asah gergaji. Pada kebiasaan ketujuh ini, Stephen R. Covey mengajak kita berhenti sejenak dan meninjau kembali sumber daya yang paling menentukan efektivitas jangka panjang, diri kita sendiri. Asah gergaji adalah metafora tentang pembaharuan diri secara berkelanjutan. Covey mengingatkan bahwa sekeras apapun seseorang bekerja, tanpa perawatan dan pembaharuan, kapasitasnya akan menurun. Kebiasaan ini menegaskan bahwa efektivitas bukanlah kondisi statis. Ia harus dipelihara. Tanpa pembaharuan, 6 kebiasaan sebelumnya akan melemah seiring waktu. Covey membagi pembaharuan diri ke dalam 4 dimensi utama kehidupan manusia. Dimensi fisik mencakup kesehatan tubuh, energi, dan vitalitas. Istirahat yang cukup, nutrisi, dan aktivitas fisik bukan pelengkap, melainkan fondasi kinerja yang berkelanjutan. Dimensi mental berkaitan dengan belajar, berpikir kritis, dan pengembangan kapasitas intelektual. Membaca, menulis, dan refleksi menjaga pikiran tetap tajam dan terbuka terhadap pembaharuan. Dimensi emosional dan sosial berhubungan dengan kualitas relasi, memberi makna pada hubungan, melatih empati, dan membangun kepercayaan, memperkuat stabilitas emosional yang dibutuhkan untuk kerja kolaboratif. Dimensi spiritual, dalam pemaknaan Covey, berkaitan dengan nilai, makna, dan tujuan hidup. Ia memberi arah, menjadi sumber ketenangan, dan menjaga konsistensi moral dalam menghadapi tekanan. Kebiasaan ketujuh ini menekankan pentingnya keseimbangan. Menguatkan satu dimensi dengan mengabaikan yang lain akan menciptakan ketimpangan yang pada akhirnya menghambat efektivitas. Covey menutup kebiasaan ini dengan satu kesadaran mendalam, bahwa pembaharuan diri bukan kegiatan tambahan yang dilakukan ketika ada waktu luang, melainkan bagian inti dari hidup yang efektif. Dengan terus mengasah gergaji, seseorang tidak hanya mempertahankan kinerjanya, tetapi juga menjaga keutuhan diri di tengah tuntutan kehidupan yang kompleks. Dan disinilah 7 kebiasaan membentuk satu kesatuan utuh, bukan sebagai teknik cepat,
melainkan sebagai cara hidup yang berakar pada prinsip, berkembang melalui disiplin, dan bertahan melalui pembaharuan yang sadar. Penutup, efektivitas sebagai cara hidup. Pada bagian penutup ini, Stephen R. Covey tidak menambahkan kebiasaan baru. Ia justru mengajak kita melihat kembali keseluruhan perjalanan yang telah dilalui. 7 kebiasaan bukanlah daftar teknik yang digunakan sesekali ketika hidup terasa sulit. Ia adalah kerangka hidup yang membentuk karakter, cara berpikir, dan cara berelasi dengan dunia. Covey menegaskan bahwa efektivitas sejati tidak diukur dari seberapa sibuk seseorang atau seberapa banyak target yang dicapai, melainkan dari keselarasan antara nilai, keputusan, dan tindakan. Perjalanan buku ini bergerak dari dalam keluar. Dari tanggung jawab personal menuju visi hidup, disiplin prioritas, hingga kualitas hubungan dan kerjasama. Semuanya dibangun di atas satu fondasi, karakter. Epilog ini mengingatkan bahwa tidak ada kebiasaan yang berdiri sendiri. Kebiasaan pertama memberi kendali diri, kebiasaan kedua memberi arah, kebiasaan ketiga memberi disiplin, kebiasaan keempat hingga keenam membangun kedewasaan sosial, dan kebiasaan ketujuh menjaga agar semua itu tetap hidup. Covey juga menegaskan bahwa perubahan yang ditawarkan buku ini bukan perubahan instan. Ia bersifat bertahap, menuntut kesabaran, dan seringkali menantang ego. Namun justru di sanalah nilainya, karena perubahan yang berakar pada prinsip tidak mudah runtuh oleh tekanan situasi atau perubahan lingkungan. Epilog ini menutup dengan satu undangan reflektif, bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memilih kembali kebiasaan mana yang ingin kita hidupkan. Efektivitas bukan tujuan akhir yang dicapai sekali lalu selesai. Ia adalah proses berkelanjutan, proses menyelaraskan diri dengan nilai yang diyakini, dengan orang-orang di sekitar kita, dan dengan tujuan hidup yang lebih besar. Dan ketika kebiasaan-kebiasaan ini dipraktikkan secara konsisten, hidup tidak hanya menjadi lebih produktif, tetapi juga lebih utuh, lebih bermakna, dan lebih bertanggung jawab. Di sanalah, The 7 Habits of Highly Effective People menemukan maknanya yang terdalam, bukan sebagai buku pengembangan diri semata, melainkan sebagai panduan untuk membangun kehidupan yang efektif sekaligus berprinsip.